Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan mencoba untuk memvideokan langkah-langkah dalam menghitung rosdul kiblat lokal. Ya, dengan menggunakan slide yang kemarin saya coba untuk membuat videonya dan menerapkan di kalkulator ilmiah atau scientific calculator. Semoga ini bisa membantu pemahaman teman-teman untuk bisa mengerjakan rosdul kiblat lokal ya, atau rosdul kiblat harian. Baik, yang pertama adalah menghitung selisih bujur atau C. Ya, sebagaimana yang kita tahu kemarin bahwa selisih bujur itu kita butuhkan ya, sebelum kita menghitung yang lain kita butuh menghitung selisih bujur atau C. Pada kasus ini kita coba untuk tanggal 27 Mei 2024 di Kota Semarang. Kita ketahui bahwa lintang Kota Semarang adalah -7 derajat atau 7 derajat lintang selatan, dan bujurnya adalah 110 derajat 24 menit bujur timur. Selanjutnya, untuk mengetahui selisih bujur, kita butuh rumus yaitu bujur tempat dikurangi dengan bujur Ka'bah. Bujur tempatnya di sini adalah 110 derajat 24 menit, dan bujur Ka'bahnya adalah 39 derajat 49 menit 34,56 detik. Nah, dihasilkan C sama dengan, atau selisih bujur sama dengan 70 derajat 34 menit 25,44 detik. Nah, itu nilai dari C atau selisih bujur yang kita sudah dapatkan untuk wilayah Kota Semarang. Selanjutnya kita akan menghitung nilai dari arah kiblat atau B. Data yang dibutuhkan adalah lintang Ka'bah, bujur Ka'bah, kemudian lintang tempat, bujur tempat, dan selisih bujur. Baik, kita langsung praktekkan saja ke dalam scientific calculator ya. Kita mulai dari memasukkan lintang Ka'bah ya. Kita masukkan lintang Ka'bah ke E ya. Lintang Ka'bah 21 derajat. Kita langsung masukkan saja. Kita ketikkan. Silakan dilihat sebelah kanan ya. Layar sebelah kanan. 21 derajat 25 menit 21,17 detik. Ini kita simpan di E ya. Kita simpan di E dengan cara menekan Shift kemudian RCL E begitu. Oke, kita coba clear terlebih dahulu, kemudian kita lihat hasilnya apakah sudah tersimpan di E dengan cara alfa E sama dengan, ya, hasilnya adalah, kita tekan tombol derajat untuk membuatnya menjadi derajat, yaitu 21 derajat 25 menit 21,17 detik. Itu untuk lintang Ka'bahnya ya, yang kita simpan di E gitu. Selanjutnya adalah kita menyimpan bujur Ka'bah. Selanjutnya adalah kita menyimpan bujur Ka'bah yaitu 39 derajat 49 menit 34,56 detik. Ya. Nilai ini kita simpan di D ya, kita simpan di D dengan cara Shift RCL D ya. Setelah muncul nilai yang kita inginkan kemudian panah ke D, maka berarti
nilai tersebut sudah masuk di D. Kita cek dengan cara kita nolkan dulu atau kita clear, kemudian kita pencet alfa D. Ya, sama dengan apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan dengan angka yang kita masukkan tadi, 39 derajat 49 menit 34,56 detik. Baik, sudah selesai, sudah sesuai ya. Selanjutnya adalah kita menyimpan nilai lintang tempat. Oke, perhatikan ya di sini lintang tempat. Lintang tempat karena di Semarang adalah lintang selatan, maka nilainya harus diawali dengan min terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi untuk wilayah-wilayah yang lintang selatan maka harus diawali dengan min terlebih dahulu karena nilainya adalah minus. Ya, untuk lintang utara nilainya adalah positif atau plus. Nah, itu perhatikan ya. Keterangan di belakang itu karena penulisan dari lintang itu adalah di belakang. Kalaupun tidak ada disebutkan di depan nilainya min atau plus, tetapi kalau kita tahu bahwa itu lintang selatan maka harus diminkan, begitu ya. Ya, itu tandanya. Atau kalau sudah syukur-syukur sudah disebutkan di depan min 7 derajat gitu, berarti sudah pasti itu adalah lintang selatan. Begitu ya. Nah, untuk itu kita pencet terlebih dahulu tombol negatif ya. Tombol negatif ya. Atau di sini adalah di satu tombol dengan A ya. Kemudian 7. Karena ini hanya derajat saja, tidak ada menit dan detiknya, tidak perlu diberikan derajat, menit, dan detik. Sudah kita biarkan begini saja. Kemudian Shift RCL B. Gitu. Ya, kita coba untuk ngecek apakah B ini sudah masuk nilainya min 7. Kita coba alfa B sama dengan min 7 ya, min 7 derajat 0 menit 0 detik. Ya, begitu teman-teman. Selanjutnya kita masukkan bujur tempat. Bujur tempat kita masukkan di A ya. Nilainya adalah 110 derajat 24 menit. Ya, karena detiknya 0 boleh ditulis, boleh tidak. Kalau ditulis berarti begini, 0 detik. Tapi kalau tidak ditulis cukup seperti ini saja ya, cukup seperti ini saja itu sudah mewakili ya, sama saja. Kemudian kita simpan di A, Shift RCL A. Oke. Kita coba untuk ngecek kembali apakah A ini sudah tersimpan. Alfa A sama dengan kita derajatkan ya 110 derajat 24 menit. Nah, sudah sama dengan yang nilai yang kita inginkan ya. Karena bujur timur maka nilainya adalah positif. Kalau bujur barat nilainya negatif. Gitu ya. Masih ingat di materi pada saat pertemuan yang lalu. Oke, selanjutnya kita akan mengurangkan ya, karena C adalah bujur tempat dikurangi dengan bujur Ka'bah. Bujur tempat tadi kita simpan di A, bujur Ka'bah kita simpan di D. Langsung saja kita bisa menggunakan pengurangan antar karakter. Ya, caranya adalah seperti ini. Alfa A dikurangi ya alfa B. Alfa D. Alfa D sama dengan ya, kalau kita buat derajat 70 derajat 34 menit 25,44 detik. Maka sudah sesuai dengan yang di sebelah kiri ya teman-teman. Nah, sudah sesuai. Ini nilai ini 70 derajat sekian-sekian ini kita masukkan ke C. Ya, di C ini sebagai selisih bujur.
shift RCL C. Oke, kita sudah masuk di C. Kita cek kembali apakah nilai C sudah masuk. Alfa C sama dengan, kita derajatkan. Ya, sama ya teman-teman dengan nilai C yang ada di sebelah kiri. Oke, sudah sama. Ya, kita lanjutkan. Karena C sudah sama, kemudian kita masuk ke rumus menghitung arah kiblat. Ya, rumus menghitung arah kiblat. Baik, di sebelah kiri, ya, kita sebelah kiri. Yang atas ini adalah rumus menghitung arah kiblat. Rumusnya adalah kotan B. Kotan B sama dengan tan lintang Ka'bah dikali cos lintang tempat dibagi sin C dikurangi sin lintang tempat dibagi tan C. Oke. Karena kotan itu nanti akan kita pindah ke ruas kanan, karena kita yang menginginkan nilai yang akan muncul nanti adalah nilai B, maka kotan kita pindah ke kanan ya, dengan cara kita menekan shift tan. Oke. Ya, kita coba untuk pencet kalkulatornya. Untuk pencet kalkulatornya, kita awali dengan shift tan, kemudian buka kurung tan. Karena lintang Ka'bah tadi kita simpan di E, maka kita memanggil E dengan cara alfa E. Gini. Kemudian dikali dengan cos, ya, cos lintang tempat. Lintang tempat tadi kita simpan di B, maka kita menggunakan alfa B. Begini. Kemudian kita bagi dengan sin C. C kita simpan di C ya tadi ya, alfa C. Gitu. Kemudian dikurangi dengan sin lintang tempat tadi di B, alfa B dibagi tan C, alfa C. Tutup kurung, kemudian X-1 kita tekan sama dengan tombol derajat. Ya, maka nilai dari B ini ya akan muncul. Coba teman-teman sandingkan. Nilai B sama dengan 65 derajat 29 menit 28,07 detik. Oke. Sama ya dengan yang kita ketik di kalkulator. Nah, kemudian selanjutnya adalah ketika nilai ini sudah kita pastikan betul, kemudian kita simpan di F. Karena A, B, C sampai dengan E itu sudah kita pakai ya, sudah kita pakai, maka yang belum kita pakai adalah yang F. Ya, kita urutkan saja. Kita urutkan saja. Shift dengan cara shift RCL F. Oke. Maka nilai 65 sekian-sekian ini adalah kita simpan di F. Oke. Untuk memastikan bahwa nilai F adalah sesuai, maka alfa F itu sama dengan, oke, sesuai ya dengan yang sebelah kiri. Untuk kepastiannya teman-teman sudah bisa memastikan kalau ini benar. Setelah itu kita kembalikan ke 0 lagi. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah menghitung sudut bantu atau U. Ya. Yang dibutuhkan adalah arah kiblat atau yang kita tadi simpan di F, kemudian lintang tempat yang tadi kita simpan di B. Oke. Teman-teman, rumusnya adalah kotan U sama dengan tan B dikurangi sin lintang tempat. Ya, ini sangat mudah sekali. Maka, untuk mendapatkan nilai U, kita harus memindah ruas kotan, ya. Kita harus memindah ruas kotan. Caranya adalah dengan cara shift
tan, kemudian buka kurung, tan. Kita tadi menyimpan nilai arah kiblat atau B itu di karakter F. Maka kita panggil F, alfa F. Ya. Kemudian kita kali dengan sin B atau B ini adalah lintang tempat, ya, lintang tempat. Sin lintang tempat, karena kita tadi menyimpan lintang tempatnya itu di B, maka kita panggil B. Kita panggil B, alfa B. Kemudian kita tutup kurung, ya. X min 1, ya. Kemudian sama dengan tombol derajat. Kita sesuaikan sama teman-teman. U hasilnya adalah U min 75 derajat 2 menit 3,37 detik. Ya, hasil ini ketika kita sudah memastikan angkanya benar, kemudian kita simpan di X, ya. Karena di sini penyimpanannya adalah A, B, C, D, E, F, kemudian X, Y, Z, ya, di kalkulator aplikasi ini. Nah, maka kita yang selanjutnya adalah X, ya. Kita simpan di X. Oke, caranya adalah dengan menekan Shift RCL X, begitu, sampai muncul panah X ke X, gitu ya. Kemudian kita clearkan lagi, ya. Kita coba panggil nilai X, apakah sesuai? Ya, ternyata sesuai ya teman-teman, berarti sudah masuk. Nilai X sama dengan min 75 derajat 2 menit 3,37 detik. Baik, seperti itu. Kita nolkan lagi. Selanjutnya, menghitung sudut waktu atau T, ya. Menghitung sudut waktu. Ada ada beberapa poin yang kita lakukan untuk menghitung sudut waktu. Yang pertama adalah kita mengetahui lintang tempat, ya, mengetahui lintang tempat, kemudian selanjutnya mengetahui nilai deklinasinya. Pada saat itu atau pada tanggal 27 Mei 2024, ya, jam 12 WIB. Ya, jam 12 WIB kalau dijadikan UTC adalah jam 5 UTC, ya. Itu nanti saya berikan penjelasan lebih lanjutnya di lain waktu. Kemudian kita berikan sudut bantu, ya. Sudut bantu tadi atau U itu kita tadi sudah memasukkan di X, begitu. Nah, rumusnya adalah cos T min U sama dengan tan deklinasi dikali cos U dibagi tan lintang tempat. Itu untuk rumus dasarnya. Kemudian kita yang kita cari adalah T, ya, atau sudut waktu. Maka sudut waktu itu kita gunakan cos, kita pindah ke ruas sebelah kanan dengan cara 1 per cos, ya, atau shift cos, ya, 1 per cos, atau kalau bahasa lainnya adalah cos pangkat min 1, begitu ya, atau arcus cos, ya. Ya. Kemudian buka kurung tan deklinasi kali cos U dibagi tan lintang tempat, tutup kurung. Nah, karena U yang awalnya tadi berada di ruas sebelah kiri itu bernilai negatif atau min, maka dipindah ke kanan menjadi bernilai positif. Ya, ditambahkanlah U. Ya, kemudian kita tutup kurung. Mengapa kita tutup kurung? Karena mulai dari 1 per cos sampai dengan U yang terakhir ditambah U itu masih dalam satuan derajat, ya, masih dalam satuan derajat. Sedangkan sudut waktu itu harus dalam satuan waktu. Kalau derajat ke waktu harus dibagi dengan 15. Masih ingat 360 dibagi dengan 24, ya, kemarin itu. Oke. Maka nanti nilai T akan
menjadi nilai waktu atau dalam satuan jam. Ya, kita coba untuk mempraktekannya di dalam kalkulator. Kita mulai dengan buka kurung terlebih dahulu. Oke, kemudian shift cos, ya, seperti ini, atau cos pangkat min 1. Kemudian kita buka kurung lagi. Nah, selanjutnya adalah tan. Kita masukkan nilai deklinasi matahari pada tanggal tersebut, yaitu 21 derajat 22 menit 38 detik. Oke. Sudah kita masukkan, kemudian kita kali dengan cos U, ya. Kita kali dengan cos. Nah, U, ya, atau sudut bantu tadi kita simpan di X, maka kita kali dengan cos X, ya. Kita alfa X gitu. Kemudian selanjutnya adalah kita bagi dengan tan B, atau B itu adalah arah kiblat, ya. Arah kiblat tadi kita bukan arah kiblat, tetapi tan lintang tempat. Ya, tan lintang tempat. Lintang tempat tadi kita simpan di B, tan alfa B, begitu ya. Kemudian kita tutup kurung. Oke, kita tutup kurung. Kita tambahkan dengan U. Nah, U tadi kita simpan di X, ya, alfa X. Oke, kemudian tutup kurung lagi. Untuk mengakhiri dari proses derajat ini, kemudian kita bagi dengan 15. Nah, untuk menjadikannya sebagai satuan waktu, ya, kita bagi dengan 15. Sama dengan, kemudian kita tekan tombol derajat, hasilnya adalah 4 jam. Oke, saya tampilkan lebih dekat. 4 jam 41 menit 31,09 detik. Oke, jadi di kalkulator walaupun tampilannya tetap dengan menggunakan derajat, tetapi itu satuannya adalah sudah berubah dengan satuan jam, karena kita sudah merubahnya menggunakan konversi, yaitu dibagi dengan 15. Ya, seperti itu teman-teman. Oke. Jadi nilai ini kita simpan di Y. Nilai ini kita simpan di Y. Shift RCL Y. Ya. Oke. Sampai dengan panah ke Y, berarti itu sudah tersimpan. Kita pastikan bahwa di nilai Y sudah sesuai dengan apa yang kita simpan tadi. Oke. Sama ya teman-teman. Kita lihat nilainya 4 jam 41 menit 31,09 detik. Oke. Ini hampir selesai, ya. Kita tinggal satu langkah lagi. Baik, kita clear lebih dahulu, ya. Kita pindah ke slide yang sebelah kiri. Ya. Untuk selanjutnya, yang terakhir, dalam menghitung rosdul kiblat, kita membutuhkan waktu daerah, ya, menghitung waktu daerah. Menghitung waktu daerah membutuhkan beberapa poin, yaitu sudut waktu, kemudian equation of time, bujur tempat, dan koreksi waktu daerah. Oke, kita jelaskan satu-satu. Sudut waktu kita tadi sudah simpan di Y, kemudian equation of time kita simpan, kita ambil dari data ephemeris, ya. Untuk hari ini kita tidak melakukan itu karena sudah saya siapkan, ya. Kemudian bujur tempat kita sudah simpan di A, dan koreksi waktu daerah karena kita berada di WIB, maka kita gunakan 105, ya. Oke. Selanjutnya teman-teman, kita langsung masukkan saja WD
ke rumus ya. WD sama dengan 12 ditambah dengan T dikurangi dengan equation of time, kemudian ditambah dengan dalam kurung KWD dikurangi dengan bujur tempat dan dibagi dengan 15. Oke, kita coba masukkan dengan kalkulator ya. 12. Nah, 12 ini adalah meridian pas atau MP ya, teman-teman. Jadi waktu matahari berada di atas kita ya. 12 kemudian ditambah dengan sudut waktunya tadi kita simpan di Y. Maka kita masukkan Y, alfa Y. Oke. Kemudian kita kurangkan dengan equation of time. Nilai equation of time-nya adalah 0 jam ya. Penulisan jam dan derajat di kalkulator sama saja ya. Kemudian 2 menit dan 48 detik. Oke. Kemudian kita tambah dengan dalam kurung, karena WB maka kita menggunakan bujur 105 ya. 105 derajat kita kurangkan dengan bujur tempat. Nah, bujur tempat ini kita tadi sudah simpan di A, maka kita panggil saja dengan alfa A. Oke, kita tutup kurung. Ya, kita tutup kurung, kemudian kita bagi dengan 15. Karena mengapa kita bagi dengan 15? Karena untuk 105 dan 105 untuk KWD-nya dan bujur tempat itu nilainya masih bernilai derajat. Oleh karena itu perlu kita bagi dengan 15 untuk menjadikan nilai waktu. Gitu. Nah, selanjutnya kita sama dengan, kemudian kita tekan tombol derajat. Maka hasilnya adalah 16, 17, 7,09. Artinya adalah Rosdul Kiblat pada tanggal 27 Mei 2024 di wilayah Semarang terjadi pada pukul 16 lebih 17 menit. Nah, ini teman-teman. Jadi seperti itu. Pada jam itu teman-teman ketika melihat bayangan matahari, benda apapun yang kalian ketahui pada saat itu, maka bayangan itu adalah menuju ke arah kiblat. Ya, bisa jadi teman-teman mendirikan tongkat ataupun benda apapun, bahkan bangunan dari musola atau masjid itu sendiri sudah bisa digunakan untuk mengkalibrasi arah dari masjid atau musola yang teman-teman lakukan penelitian itu nanti. Ya, baik. Sampai di sini, terima kasih waktu yang cukup panjang ini. Semoga membantu pemahaman teman-teman dalam menghitung Rosdul Kiblat lokal. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.